Halo, saudara semua, anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Gary Ubrang, guru fisika pada SMA Negeri 1 Kota Tual. Saat ini saya akan menyajikan materi fisika, materi vektor yang tentunya akan membantu anak-anak sekalian untuk memahami apa itu vektor. Ayo, mari simak apa penjelasannya. Pada saat ini kita akan mendalami materi tentang besaran vektor. Untuk lebih jelasnya, ikutilah pemaparan materi berikut ini. Besaran skalar dan besaran vektor. Sifat besaran fisis ada dua, yaitu skalar dan besaran vektor. Besaran skalar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besaran saja. Besaran dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, energi. Catatan skalar tidak tergantung sistem koordinat. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang diciri-cirikan oleh besaran arah. Contoh, kecepatan, percepatan, dan gaya. Catatan vektor tergantung pada sistem koordinat. Kita kasih seperti pada gambar, ada koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ya. Kedua, penggambaran dan penulisan atau notasi vektor. Penggambaran ini dilambangkan dengan arah anak panah dari titik P ke titik Q, di mana titik P itu adalah titik pangkal vektor dan titik Q ini adalah ujung vektor. Tanda panah ini melambangkan arah vektor. Jadi panjang PQ adalah besarnya panjang vektor. Notasi vektor, huruf A besar tebal, lalu ada A miring, huruf kapital miring, terus ada arah tanda panah di atas, lalu A biasa tapi huruf miring. Artinya bahwa besaran vektor A sama dengan A sama dengan A. Pakai tanda mutlak. Jadi A di belakang ini menyatakan tanda mutlak. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Jadi dalam penulisan besaran vektor biasanya ditandai dengan huruf tebal. Contoh besaran vektor. Ini perpindahan adalah perpindahan, yaitu sejauh 20 meter ke kanan. Sedangkan di bawah sini seekor anjing dengan kecepatan arah ke kanan, yaitu V sama dengan 5 meter per sekon. Lalu ada lagi percepatan seekor singa dilambangkan dengan A sama dengan 10 meter per sekon arah ke kanan. Kemudian ada gaya ini kan gaya dorong. Misalnya sebuah benda didorong di atas meja, tentu yang digunakan hukum persamaannya adalah F sama dengan M kali A, hukum Newton. Sedangkan momentum itu menyatakan sebuah benda bola yang bergulir dari kiri ke kanan dengan kecepatan tertentu. Jadi persamaannya adalah P sama dengan M kali V, di mana satuannya adalah kilogram meter per sekon dan lain-lain.
Nah, contoh-contoh besaran skalar. Contoh besaran skalar misalnya jarak, kelajuan, perlajuan, usaha, energi, dan lain-lain. Kalau jarak itu satuannya adalah S, meter. Kalau kelajuan V sama dengan S per T, satunya meter per sekon. Perlajuannya adalah A sama dengan delta V per T, satunya adalah meter per sekon pangkat 2. Usaha sama dengan W sama dengan F kali S, satunya adalah joule. Kalau energi ini kan ada energi potensial, persamaannya adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa, G adalah gaya gravitasi, H adalah tinggi. Satunya adalah joule. Sementara untuk energi kinetik, EK sama energi kinetik sama dengan 1/2 M V pangkat 2. Satunya adalah joule. Ya, lanjut. Operasi matematik vektor. Ada terbagi atas dua bagian. Operasi jumlah dan selisih vektor dan operasi perkalian. Nah, mari kita lihat tentang jumlah dan selisih vektor. Metode yang kita gunakan adalah ada 4. Ada jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Mari kita lihat tentang jajar genjang. Ini ada beberapa arah vektor, misalnya A, B. Kalau kita jumlahkan dia, maka kita dapat sama dengan A ke kanan, B ke atas, arah ke atas. Maka kita tarik kembali ke bawah, nilainya adalah negatif. Kalau A ini kita arahkan vektor, dia akan berbentuk R sama dengan A tambah B, A tambah B. Sedangkan di bagian bawahnya S sama dengan A kurang B. Kenapa kurang? Karena nilainya adalah negatif, dia berlawanan arah. Dia sudah arah ke bawah, berarti nilainya adalah negatif. Dengan demikian kita dapat persamaan R sama dengan A tambah B, di mana besarnya vektor R sama dengan harga mutlak R sama dengan A tambah B tambah 2 kali AB kali cos delta T, di mana besarnya vektor AB sama dengan R. R adalah harga mutlak, sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2 kali AB cos theta. Sementara besarnya vektor AB sama dengan S, di mana S adalah harga mutlak, sama dengan akar dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2 kali AB cos theta. Ya. Kemudian jika vektor A dan B searah, maka theta sama dengan 0 derajat. Maka jari-jarinya adalah R sama dengan A tambah B. Sedangkan jika vektor A dan B berlawanan arah, maka theta sama dengan 180 derajat. R sama dengan A kurang B. Karena berlawanan maka nilainya adalah negatif. Dan yang ketiga, jika vektor A dan B saling tegak lurus, maka theta atau besaran sudut yang terbentuk adalah R sama dengan 0. Kita perhatikan di sini. Ada dua segitiga. A tambah B sama dengan, atau vektor A tambah vektor B sama dengan A tambah B. Jadi A tambah B ini adalah R. R sama dengan A tambah B. Sedangkan untuk poligon atau segi banyak, kita lihat ada 4 arah vektor.
vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D, kita dapatnya adalah A tambah B tambah C tambah D. Kita lihat arah vektor itu A tambah B tambah C tambah D. Lanjut. Uraian. Vektor diuraikan atas komponen-komponen, misalnya sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini. Ini ada sebuah grafik pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X ini AX, vektor AX, vektor BX. Sedangkan kalau kita lihat arahnya ke atas, A, vektor B. Kita garis penghubung pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X maka AX. Kalau pada sumbu Y maka AY. Begitu pula dengan BX. Sumbu BX pada arah sumbu X BX berarti pada sumbu Y maka dia berubah menjadi vektor BY. Nah, kita lihat di sini. Vektor A sama dengan AXI tambah AYJ. Nah, kemudian AX sama dengan vektor A cos theta. Kenapa cos theta? Karena memang besarnya sudut yang terbentuk di situ berdasarkan persamaan awal tadi. Sementara pada sumbu Y, AY sama dengan vektor A sin theta. Kenapa sin theta? Karena dia berlawanan arah, maka nilainya adalah sin atau negatif. Kalau pada sumbu B atau vektor B, B sama dengan BXI tambah BYJ. Nah, untuk BX, sumbu BX sama dengan vektor B cos theta. Sementara pada sumbu Y, BY sama dengan vektor bin sin theta. Maka kita dapat persamaannya adalah besaran vektor A tambah vektor B sama dengan harga mutlak A tambah B sama dengan R. R ini adalah merupakan jari-jari, sehingga jari-jari pada sumbu X sama dengan vektor AX tambah dengan BX. Sedangkan jari-jari pada sumbu Y atau RY sama dengan vektor AY tambah dengan vektor BY. Dengan demikian kita dapat persamaannya adalah harga mutlak jari-jari sama dengan harga mutlak A tambah B sama dengan akar dari Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2. Dengan demikian arah vektor R terhadap sumbu X nilainya adalah positif, di mana tangen theta sama dengan Ry per Rx, di mana theta sama dengan arc tangen Ry per Rx. Mari kita lihat tentang analisis vektor. Pada diagram di atas kita akan lihat ada sumbu F, Fx dan Fy. F ini adalah sumbu pada F1, F2 dan F3. F1, F2 dan arah pada sumbu F3. Di mana untuk F1 cos theta. Ini cos theta di sini, dia berbentuk sudut di sini. Sedangkan Fy F1 sin theta. F1 sin theta di sini. Kan dia arah ke atas. Ya. Untuk F2 minus F2 cos beta. F2 kenapa minus? Karena dia berlawan arah ke kiri, maka nilainya adalah nilai negatif.
Sementara untuk nilai Fy adalah F2 sin beta, nilainya positif karena arahnya ke atas. Nih. Kalau F3 Fx adalah 0 karena dia ke bawah nilainya 0, sedangkan Fy adalah minus F3 karena nilainya adalah negatif. Dengan demikian, kita dapat persamaannya adalah R sama dengan akar dari sigma Fx pangkat 2 tambah sigma Fy pangkat 2 sama dengan tangen theta sama dengan sigma Py per Px. Dengan demikian kita dapat besaran sudut theta sudut R terhadap sudut X. Nah, kita perhatikan di sini contoh soal. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km. Ke utara 20 km. Kemudian bergerak ke barat sejauh 40 km. Dan bergerak ke selatan sejauh 10 km. Tentukan jarak perpindahan mobil tersebut. Nah, kalau kita menentukan jarak perpindahan mobil itu, kita lihat di sini. Jika perpindahan pertama dinyatakan vektor A, perpindahan kedua dinyatakan vektor B, dan perpindahan ketiga dinyatakan dengan vektor C, maka perpindahan total dinyatakan dengan vektor D. Dari gambar di atas dapat diketahui panjang vektor D adalah akar dari 40 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 sama dengan 10 akar 17 meter. Dengan demikian maka perpindahan sejauh ini adalah 10 akar 17 meter. Ini soal untuk anak-anak sekalian diskusikan. Hitung resultan ketiga vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu X. Demikian sesi kita di hari ini. Pada pertemuan kali ini, semoga penyajian materi ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas sumber belajar anak-anak didik ke depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.